Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin karena masih diberi nikmat yang tidak ada terhingga. Kita bersyukur, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang lebih barokah lagi, lebih bermanfaat, lebih banyak lagi. Mitra Persada dimanapun berada, mari kita mengambil Al-Quran, kita simak bareng-bareng penjelasan tafsir Al-Jalalain di dalam surat An-Nahl juz 14. Surat An-Nahl juz 14. Pada ayat Inna Ibrahim kana ummatan qanita, ayat 120 surat An-Nahl ayat juz 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Ayat-ayat ini menjelaskan 5 sifat Nabi Ibrahim, 5 perbuatan Nabi Ibrahim yang baik, ya, yang dibalas oleh Allah dengan 5 perkara juga. Jadi kan impas gitu. Inna Ibrahim setuhune utai Nabi Ibrahim iku kana ono sapa Nabi Ibrahim iku ummatan, teladan, imaman, pemimpin, kudwatan kang dadi panutan, jami'an kang ngumpulake li khisalil khairi kanggo sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kebagusan, sifat-sifat kang bagus. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu terkumpul di dalam dirinya itu sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang diridhoi Allah. Nah, ini menjadi teladan bagi kita. Memang orang harus mengambil teladan. Siapa yang pengen ditiru, siapa yang modelnya itu disenangi, nah, itu harus ada. Wahada qanitan tur wong kang taat ai mutian lillahi kanggo Gusti Allah, hanifan tur condong ai mailan halih condong ilat dini maring agama al-qayyimi kang jejeg, yaitu agama tauhid, menyembah hanya Allah. Jadi pertama Nabi Ibrahim itu ummatan, teladan, qanitan, ya, berupa orang yang taat. Jadi kalau orang taat itu ya terhadap yang disukai atau yang tidak disukai, namanya patuh. Misalnya kalau hidup di dunia kan ya disuruh sholat, tanda taat kan, itu beratnya kan bukan main. Disuruh bersedekah, beratnya bukan main. Disuruh puasa, wah berat. Nah karena qanitan, orang yang patuh, namanya sudah patuh, yang tidak disukai pun tetap dilaksanakan, namanya qanitan, taat lillahi kanggo Gusti Allah, hanifan
Kanjeng Nabi Ibrahim itu senantiasa condong kepada agama yang benar. Jadi condongnya bukan ke arah jelek, tapi condongnya ke arah yang baik. Nah, inilah yang kita harapkan. Rintangan-rintangan, godaan-godaan, ya, gangguan-gangguan yang menghalangi disingkirkan, diperangi dengan keras, dilawan. Memang harus ada upaya seperti itu. Orang mau sholat itu kan ya harus wudhu, harus kakinya harus pakai alas kaki, namanya dari tempat kamar mandi sampai ke tempat sholat. Itu kan membutuhkan pekerjaan yang keras, yang harus berkorban. Seenak-enak gitu ya, lihat HP, wah waktunya sholat, harus ambil wudhu, harus pakai sandal, harus ke musola atau masjid. Namanya orang condong kepada kebaikan, senantiasa senang dengan kebaikan itu. Walam yakulan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina, setengah saking wong kang musyrik. Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan kemusyrikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik akbar itu ya menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Syirik asghar itu seperti pamer, sum'ah, supaya orang lain dengar kebaikannya, supaya riya itu supaya orang lain melihat bahwa dia berbuat baik. Pamer-pamer seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semua demi Allah, hanya untuk Allah. Ini kan teladan. Kita kan kadang-kadang pengen orang lain tahu kan. Seperti itu kita hindarkan, hanya karena Allah. Syakiron tur wong kang syukur li an umihi kedue pira-pira nikmate Gusti Allah. Senantiasa bersyukur. Orang kalau mengalami kesenangan disuruh bersyukur itu mungkin agak mudah. Tapi orang ketika kena penyakit, ketika sakit, ketika uang itu tinggal sedikit atau habis sama sekali, sementara anaknya minta, bagaimana dia harus bersyukur pada saat itu? Maka ini meniru Nabi Ibrahim, senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, walaupun uangku tinggal dikit tapi aku masih bisa sholat. Walaupun aku sakit tapi masih ingat pada Allah. Mulutku tidak sakit, mulutku bisa berzikir. Seperti itu, senantiasa bersyukur. Ijtaba mongko nuduhake sapa Allah wahada. Lan ijtabaki milih sapa Allah wahadahu lan nuduhake sapa Allah hu ing Ibrahim ing Nabi Ibrahim ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Karena menghindari dari kemusyrikannya, syirik akbar maupun asghar tadi, kemudian mukonitan hanifan, senantiasa cenderung kepada yang baik, maka ditunjukkan betul oleh Allah, ditunjukkan ini jalan yang baik, ini jalan yang baik. Wah, terasa nikmat sekali. Jadi istilahnya harus dipancing. Pancingannya yaitu condong senantiasa kepengin melakukan kebaikan. Ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Wa ataina lan paring sapa ingsun Allahu ing Nabi Ibrahim fit dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan. Kalau dalam tafsir jalan, hiya as-sanaul hasan
fi kulli ahlil adyan. Jadi mendapatkan pujian di dunia, mendapatkan pujian dari seluruh agama. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan diakui sebagai orang yang mulia baik oleh agama Yahudi, Nasrani, apalagi agama Islam. Bahkan tokoh-tokoh ya, tokoh Yahudi dan tokoh Nasrani menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang mengajarkan monoteisme. Monoteisme itu penyembahan hanya kepada Allah satu, hanya kepada Allah yang esa. Itu pengakuan dari Nasrani maupun Yahudi, apalagi Islam pasti mengakuinya. Nah ini Nabi Ibrahim itu tidak pernah dicela oleh orang Yahudi atau Nasrani, apalagi orang Islam. Nah itu bukan main kan. Figur seorang yang dipuji setiap masa baik oleh agama Yahudi, Nasrani maupun agama Islam. Tapi itu juga tidak apa istilahnya, tidak gratis. Nabi Ibrahim itu sebelum itu selalu berdoa ya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Gusti panjenengan paringi kula niki dados pujian yang baik bagi orang sak sampunipun kula. Kita kan memuji para pahlawan ya, para pendahulu kita yang berjasa pada negeri ini, para ulama yang berjasa mengajarkan ilmunya, yang tiada bosan, tiada jenuh, tidak pernah berhenti, senantiasa berjuang. Ini harapannya juga seperti Nabi Ibrahim mendapatkan as-sana al-hasan, pujian yang baik, walaupun tidak mengharapkan. Tapi kalau orang-orang setelah kita itu menyebutkan kebaikan-kebaikan kita kan senang kita, senang. Nah ini, maka oleh Allah Kanjeng Nabi Ibrahim diberi pujian yang baik dari orang-orang di sekelilingnya, orang-orang sesudahnya. Bahkan umat Islam itu menyebutkan dan mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana panjenengan paring rahmat datang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik ala Sayyidina Ibrahim, panjenengan bari barokah datang Kanjeng Nabi Ibrahim lan keluargane. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, barik ala Sayyidina Muhammad, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Berilah barokah kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya sebagaimana engkau memberi barokah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Disebutkan dalam sholat kita, dalam tahiyat itu. Maka berarti 5 kali satu orang itu mendoakan kepada Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi SAW. Disebutkan. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang Nabi Ibrahim itu teladan segala hal ya. Bahkan beliau dalam berkomunikasi itu menggunakan kaulan sakila, kaulan maisuro, kaulan sadida, kaulan layyina. Jadi mengamalkan. Beliau itu kan pernah dicela oleh kaumnya sebagai orang tidak ngerti, orang tidak mengikuti agama nenek moyang dan seterusnya. Bahkan mau dibakar, akhirnya dibakar betul kan. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim senantiasa tetap membalasnya dengan kalimat yang tidak menyakitkan. Nah, ini Masya Allah. Sama abahnya diusir, la ilam tantahi la arjuman naka hajurni malia, la ora mandek la mu ajak-ajak lu ngono, minggat to. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Mudah-mudahan keselamatan tetap ada pada panjenengan Abah. Astaghfirullah Rabbi. Kula badhe nyuwun ngapura dhateng Gusti pangeran kula.
Nah, jadi diusir itu di apa ajaannya itu ditanggapi dengan tanggapan yang tidak menyenangkan, beliau tetap tenang saja, membalasnya dengan kebaikan. Nah, ini kan jarang tuh orang dijelek-jelekan oleh orang lain kemudian dia dia membalasnya dengan kalimat yang baik, yang mendoakan begitu. Wah, kalau sudah bisa seperti itu, maka dia bisa meniru Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa innahu lan setuhune utai Nabi Ibrahim fil akhirati ing dalam akhirat iku laminas sholihina, yakti setengah saking wong-wong kang soleh alladzina lahum ad-darajatul ula. Kanjeng Ibrahim di dunia mendapat balasan pujian yang baik, di akhirat dimasukkan kelompok hamba Allah yang soleh. Masya Allah, siapa yang tidak pengen meniru seperti ini? Di dunia mulia, di akhirat mulia. Kalau menurut ayat tadi, ya senantiasa bersyukur, condong kepada kebenaran atau kebaikan, taat kepada semua perintah Allah dan Rasul, larangannya dijauhi, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik asghar seperti pamer, sum'ah, tidak ghibah atau ngerasani. Wah, orang yang seperti itu di dunia akan mulia, di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Tsumma auhayna nuli paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira ya Muhammad he Muhammad. Anit tabi ing yento melu sira he Muhammad millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Kemudian Allah mewahyukan kepada Kanjeng Nabi supaya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Hanifan hale condong. Wa maka lan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin, setengah saking wong-wong kang musyrik. Udah dinyatakan sendiri oleh Allah, beliau tidak pernah menyentuh, tidak pernah mengalami, tidak pernah melakukan kesirikan. Jadi yakinnya kepada Allah itu betul-betul yakin ya, betul-betul tidak ada embel-embel, 100% yakin bahwa Allah itu wajib disembah. Innama ju'ila angin pestine den dadekake apa asabtu dina setu furido ta'zimu, hari Sabtu itu diwajibkan untuk diagungkan, alal ladzina ing ngatasé wong akeh ikhtalafu kang pasulayan sapa alladzin fihi ing dalam as-sabtu ala nabihim ing ngatasé nabine. Ini kan peristiwa zaman Nabi Musa alaihi salam. Hari Sabtu itu hari waktu beribadah, ndak boleh cari ikan. Tetapi enak sing nyolong-nyolong semua sore masang jaring, masang pancing, itu istilahnya begitu. Dia mencegat di hari sebelum satu, kemudian setelah hari Sabtu diambil. Ya sama saja, wong sudah dilarang cari ikan, maka ada yang melanggar kemudian dapat musibah atau azab ya. Ada yang dijadikan kera ya. Ada yang dijadikan hanajir, celeng-celeng, ada yang jadikan kera-kera karena melanggar. Dan ini berlaku untuk umat sebelum Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Kanjeng Nabi itu masih diberi waktu untuk bertaubat, masih diberi waktu gitu, masih ya cukup panjang, sepanjang hidupmu itu kesempatan untuk bertobat. Termasuk dosa syirik kah? Iya, termasuk dosa syirik. Orang yang melakukan kesyirikan masih ada kemungkinan untuk diampuni asal dia berhenti ya, kapok, tidak mengulangi lagi.
insya Allah diampuni. Wa inna rabbaka lan setuhune utawi pangeran sira iku la yahkumu yakti bakal ngukumi sapa rabbaka bainahum ing dalem antarane wong akeh mau yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fima ing dalem barang kanu kang ana sapa wong akeh fihi ing dalem ma iku yakhtalifuna pasulayan sapa wong akeh min amrihi. Allah akan menghakimi apa yang diperselisihkan oleh umat. Ya tentu yang orang umat yang taat akan mendapat kemenangan. Orang yang tidak taat, yang tidak mengikuti ajaran yang benar akan disiksa. Nah, ini. Kemudian setelah Allah menjelaskan seperti itu, ya, setelah Allah menjelaskan bahwa Dia akan menjadi hakim penentu terakhir, maka kemudian menyuruh Kanjeng Nabi SAW, Allah menyuruh nabinya untuk senantiasa mengajak orang lain. Jadi mengajak, malah kalau ada penolakan sabar, tidak boleh mengucapkan kalimat yang menyakitkan atau yang menyinggung, tetap ya, tapi mengajak juga terus. Nah, maka Allah berfirman, ud'u ajak sira annasa ing menungso ya Muhammad wahai Muhammad ila sabili rabbika maling dalane pangeran sira dinika tegese agamane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah ai bil qur'ani kelawan Qur'an wal mau'izati lan pitutur al hasanati kang bagus ya ai al qaulur raqiqu jadi kalimat yang lunak yang lembut. Jangan kasar kalau ajak-ajak itu. Kalau ajak-ajak kasar ya yang mau diajak ini nggak mau, lari mereka. Ya istilahnya mengatakan yang haram gitu dia nggak oleh ngono kuwi, nggak oleh. Nah, dengan bahasa yang maknanya sama tapi dengan bahasa yang lain. Enggak haram, tapi enggak boleh, itu enggak boleh. Mboten pareng niku, mboten pareng. Maknanya sama. Nah, ini namanya bil hikmah, dengan bijaksana. Wajadil lan ngajak lan debato sira ing wong akeh bilati kelawan mujadalah hiya kang utahe mujadalah iku ahsanu luweh bagus kadua ilallah kelawan apa kaya mengajak kepada Allah dengan ayat-ayatnya ya nisbate menerangkan tentang bagaimana menjalani hidup rumah tangga itu dengan supaya mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Maka sakinah itu kan artinya tentram, tenang, sukun, berhenti, tidak neko-neko lagi. Kalau tadinya melihat itu mata melihat sana sini sana milih. Kalau sudah punya pasangan ya nggak usah noleh-noleh, nggak usah melihat mana, oh ternyata ada yang lebih cantik, bubrah nanti. Nah, ini namanya sakinah. Mawaddah itu cinta kasih. Kalau tidak ada cinta ya nggak semangat kan. Tapi kalau ada cinta, saling memberi, saling menerima, saling memenuhi kebutuhannya, saling menolong, saling mendoakan, saling memuji. Nah ini supaya mawaddah ini kan. Nah, metu ya mulai nggawa. Nah, itu termasuk untuk memupuk mawaddah. Rahmah ini kasih sayang atau rahmat kawelasan. Nah, supaya orang itu saling melasi kepada pasangannya
maka banyaklah mendekat kepada Allah supaya rahmat Allah turun, supaya kawelasane Gusti Allah turun. Karena apa? Karena kita telah berbuat baik kepada Allah. Insya Allah akan dituntun keluarga kita. Nah ini. Bahkan ketika yang terakhir ini wajadilhum, ketika ada perselisihan maka mujadalah dengan mujadalah yang hasanah, dengan ahsan, bahkan yang lebih bagus ya. Ini juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan raja, saya bisa mematikan dan menghidupkan. Nabi Ibrahim masih sabar saja. Gini loh, Allah itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Coba datangkan itu dari barat. Gitu. Ternyata raja tidak bisa mendatangkan matahari dari barat. Kalahlah mujadalah itu berdebatnya. Nabi Ibrahim tidak marah, tidak emosi, tapi tetap menyampaikan hujah yang baligh, hujah yang bisa mematikan hujahnya lawan. Inna rabbaka setune te pangeran sira, wa hiya rabbaka iku a'lamu luweh ngudanani ai alimun dat kang ngudanani biman kelawang wong dolla kang sasar sapa man ansabili saking dalane Allah wa huwa utai Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudanani bil muhtadina kelawan wong-wong kang oleh pitutur. Wa in aqabtum, ini akhir dari surat An-Nahl. Jadi ini sesuai dengan awal dari surat An-Nahl. Jadi ini keunikan dari Al-Quran. Awal ayat dengan akhir ayat itu ada hubungan. Kemudian Allah senantiasa setelah menjelaskan ke orang-orang yang baik, kemudian Allah menjelaskan orang-orang yang buruk. Begitu seterusnya. Setelah menjelaskan orang buruk, kemudian Allah menjelaskan orang yang baik. Ini adalah watak dari Al-Quran. Karena senantiasa isinya itu mengingatkan kita, ngelek nih. Maka media seperti radio ini bagus sekali untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang cukup panjang kan. Barangkali mudah-mudahan kita bisa menunaikannya. Gitulah mitra persada. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita dengan menurunkan Al-Qur'an. Dengan kita membaca, memberi makna, kemudian paham. Kita coba mempraktekkan. Oh ternyata mempraktekannya enak. Setelah dipraktekkan rasanya enak. Nah akhirnya tuman kan. Tuman itu ketagihan. Oh akhirnya eman kalau enggak melakukan. Misalnya pergi ke masjid, ke musola. Kalau enggak melakukan eman sekali. Eman. Memang balasannya nggak diberikan di dunia. Kalau diberikan di dunia, penuh dunia ini nggak ada orang yang bekerja, nggak ada yang mau jadi pegawai tentara atau petani, nggak ada karena beribadah sudah dapat balasan kan. Pergi ke sholat Jumat itu yang pertama dapat unta, untanya masih banyak. Ngapain memelihara unta atau kambing atau sapi karena udah dapat unta. Atau balasannya kalau udah sholat itu dapat uang, dia tidak mau jadi petani, tidak mau jadi pegawai, tidak mau jadi tentara. Karena apa? Sholat saja udah dapat uang kan. Makanya balasannya tidak sekarang, balasannya besok pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita ini di dunia menjadi orang yang soleh, di akhirat tidak punya urusan yang banyak. Kalau di dunia wis melarat, wis ora gelem salat, Masya Allah, wis ketere-tere ekonomi nih, ndak mau beribadah, ya sulit. Di dunia sudah sulit dengan kelaparan, di akhirat sulit dengan azab atau siksaan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.